Terdakwa tunggal dugaan korupsi dana KUR di perbankan milik pemerintah di Kabupaten Lebong yang menjerat mantan mantri atau sales KUR bernama Nurul Azmi didakwa jasa penuntut umum Kejari Lebong. Dalam dakwaan yang disampaikan di muka persidangan, JPU Kejari Lebong memaparkan adanya data nasabah yang dipalsukan alias nasabah topengan. Dalam dakwaan tersebut, JPU mendakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Pasca pembacaan dakwaan, JPU Kejari Lebong Robi Rahdityo menyatakan nasabah topengan inilah yang digunakan datanya untuk proses pengajuan dana KUR. Peran terdakwa ini pengumpul berkas calon nasabah hingga melakukan survei. Robi Rahdityo menegaskan dari penelusuran sementara totalnya ada 29 data nasabah yang dipalsukan terdakwa hingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah, diperoleh dari perhitungan internal penyidik. Dalam menjalankan agar aksinya berjalan mulus, terdakwa juga mengajak 3 orang untuk membantunya, masing-masing berinisial MK, SH, dan WS yang bertugas mengumpulkan nasabah. Ketiganya saat ini sudah ditetapkan tersangka oleh Kejari Lebong dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Si mantri ini atau sales KUR ini di Bank BRI Unites itu melakukan data palsu atau yang nasabah itu hanya pinjam nama. Modusnya seperti itu, sama seperti perkara KUR yang digunakan di Bank BSI, sama lah modusnya bersama. Ya, nasabah topengan kalau bahasa kerennya perbankannya adalah nasabah topengan. Bermain ini mah? Kalau ada 3 DPO. Kalau kita di berkas kita ada 3 DPO. Jadi ada masyarakat umum yang tempat ngumpulin nasabah itu ada 3 orang yang DPO di berkas kita. Calonnya. Iya, untuk calon. Kuasa hukum terdakwa Hotmate Sihombing menyatakan pihaknya akan mengajukan eksepsi atau bantahan. Pihak menganggap perkara tersebut bukanlah tindak pidana tipikor melainkan perdata. Itu tadi kita sepakat untuk mengajukan eksepsi, ya, eksepsi atau bantahan terhadap surat dakwaan. Jadi belum masuk ke materinya di dalam, jadi kita hanya soal format dari surat dakwaan itu sendiri. Karena kita menganggap bahwa perkara ini itu bukan perkara tindak pidana, bukan perkara pidana, apalagi perkara pidana tipikor. Perkara yang disidik Kejari Lebong ini berawal adanya kredit macet dalam proses peminjaman dana KUR dari penerima. Akhirnya ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan menetapkan Nurul Azmi selaku mantri alias sales KUR perbankan tersebut sebagai tersangka pada bulan Oktober 2023 lalu. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.